kita bisa memerintah Tuhan seenaknya, ya itu berarti kitanya yang jadi Tuhan, gitu kan? Bukan Tuhan tidak akan jadi Tuhan lagi. Bagaimana memiliki Gimana ya kesabaran ngomongnya? dan tabah itu dalam masa-masa menunggu itu? Aku mau jadi Tunggu, ini loh, Jo. Hah? tunggu. Apa? Karena topik kita hari ini tunggu. Makanya saya ngomong tunggu. Loh, justru saya itu mau nyalain alarm itu. Apa alarm? Jadi kayak apa itu di notifikasi kalau kita masuk ke ruangan gitu loh. Ya, Apa kalau tuh? apa ya? Biasanya penerbangan terus ada selamat datang di ruang tunggu Citylink. Selamat datang di podcast Gideon Yusdianto. Ah itu. Dikasih gitu-gitu untuk nunggu biar nyaman gitu loh nunggunya. Kayak disambut gitu kan. Tapi kan biar orang itu tahu, oh oke, saya menunggu nih. Itu kan lebih nyaman ya kok ya. Ya, makanya kan aku kasih gitu notifikasi. Tung 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 tung. Selamat datang di ruang tunggunya Tuhan. Anda akan menunggu dengan waktu yang tidak pasti, tetapi yang pasti adalah indah pada waktunya. Yang tidak pasti itu yang bingung ya. Aku ngobrol sama Fandi Iya, Gunawan. ada Ko Fandi Gunawan yang sudah tersambung. Hai. Halo, shalom Ko Fandi. Hai, shalom. Halo, Wah. Uci. Halo, Jon. Ini Halo. pengusaha yang sukses dengan bengkel Save-nya. Save atau Save sih bacanya? Gitu kan. Boleh sembarang dah. Pokoknya jangan diganti. Ada yang ngomong ya. save, ada yang ngomong save, ada yang ngomong save gitu. Nah, Gitu ya nggak apa-apa. soalnya E-nya itu Yang kecil. penting kan, Mm. Ya, baik. Tapi pengusaha yang luar biasa ini ya. Eh, Pengusaha yang bentar. Yang mana yang betul ya? Pengusaha berarti gembala atau gembala berarti pengusaha? Kita langsung tanya aja. Gimana Ko Fandi? oh, bahaya. Yang terakhir komersil itu. Ya, mestinya pengusaha berarti gembala lah ya. Ya. Full Oke. heart. Di GMS ya, Jo ya? Betul. Dan Ko Fandi ini juga head of GMS Bizcon ya. GMS Bizcon itu Business Connection Ministry. Wah, Yes. luar biasa ini, baru ini. Gini, Fandi, dalam bisnis itu kan menunggu nggak enak ya? Kalau dijanjiin sama supplier Yes. barang nggak datang, kita dimarahi customer. Wah. Waduh itu, ya kan? Kita kan di bisnis kan punya kepastian deadline waktu, timeline gitu kan? Nggak bisa meleset gitu ya. Bener ya kayak gitu ya? Betul. Benar. Apalagi dalam bisnis seperti saya yang salah satunya B2B kan. Nah, B2B itu sebenarnya kayak domino gitu ya. iya. Gitu. Jadi kalau satu ini ada yang macet gitu, bisa nabrak depannya bisa nabrak depannya, dan itu yang namanya domino effect. Gitu. Kalau suppliernya telat, sayanya jadi telat, nanti misalnya customer saya misalnya salah satu showroom mobil ATPM itu juga bisa telat, misalnya itu juga efek ke misalnya jual ke rentalnya telat, nanti supply ke perusahaan juga telat. Nah, itu berbahaya gitu. Iya. Nah, itu masalahnya jadi masalah kita ngomongin kan sekarang di dunia rohani ya, Iya. Pan ya. Kalau kita masuk ke ruang tunggunya Tuhan, terus itu domino effect. Kita punya doa A masih nunggu, kita punya doa B masih nunggu, punya doa C nunggu juga. Semua ini masuk dalam ruang tunggu, domino effect terjadi. Sampai kapan sih Tuhan saya harus menunggu? Gimana ini? Atau Ko Fandi punya deh pengalaman tentang Iya. kayak Tuhan itu menyuruh Ko Fandi tunggu dulu Van gitu. Pernah nggak Ko? Ya pernah lah pasti. Banyak. Contoh. deh. Satu aja. Contoh. Ya, satu aja. Ya misalnya menunggu siapa nanti yang pemenang tender gitu kan. Terus misalnya dulu waktu masih bujang menunggu jawaban dari teman hidup gitu. Terus menunggu vonis gitu ya. Mungkin nggak tentu saya sih siapa saja, maksudnya vonis dokter atau vonis pengadilan gitu ya. Atau sekarang yang lagi happening kan menunggu vonis PCR. Gitu, PCR-nya positif atau negatif gitu kan. Itu kan juga seperti itu. Sama dengan kayak teman kita atau kenalan kita atau siapapun lah gitu. PCR ini masih positif, nunggu 3 hari lagi atau seminggu lagi tes lagi, positif lagi, kapan negatifnya gitu. Loh itu kan saya Ya, dulu 5 kali loh. Itu saya dulu 5 kali. 5 kali bosan negatif. Lumayan itu ya PCR ya. Iya, dikali berapa? Iya. Nah, sebenarnya kalau di dunia bisnis itu lebih cepat lebih baik. Ketepatan waktu itu sangat menjadi acuan quality service gitu. Tapi kan Tuhan nggak bisa dipaksa kayak gitu ya masalahnya. Iya. Masa Tuhan kita deadline Tuhan sampai bulan ini ya. Kalau nggak dijawab,
Gua tinggalin lu deh, gak usah perpuluhan lagi. Tuhan di deadline. Ya. Iya. Di bisnis itu on schedule itu lebih baik gitu karena semuanya sudah terprediksi, Iya. semuanya sudah terkalkulasi, tapi belum tentu lebih cepat lebih baik. Loh, Gitu, tapi karena customer kan lebih ada seneng. supplier dan sebagainya. Customer kan lebih seneng. Melebihi ekspektasi dong. Iya, tetapi kadang-kadang bisa juga barang kita siap tetapi mobilnya belum siap misalnya. Seperti itu sih. Iya, Gitu. Dan akhirnya ya menunggu lagi. Iya. Ya sama kayak sekarang ada project yang saya harus itu ternyata mobilnya kan masih impor. Iya. Gitu. Belum bisa dikatakan juga. Wah. Gitu. Tetapi ya kalau sama Tuhan sih beda sih. Nah, gimana kalau sama Tuhan ini? Menurut Anda nih. Ini tadi kan kita udah ngomongin tentang insight dari sisi bisnis gitu ya. Kalau dari insight secara kerohanian kita ketika kita masuk dalam ruang tunggunya Tuhan dengan ketidakpastian, ya kita dijawab pokoknya indah pada waktunya, itu sampai kapan gitu. Nah, ketika kita bergumul dengan hal ini, what should I do gitu. Iya. Nah, bagi saya yang penting adalah sebuah pemahaman bahwa siapa yang jadi Tuhan dan siapa yang jadi kita gitu. Seperti itu. Misalnya nih contoh, kalau misalnya kita bisa memerintah Tuhan seenaknya, ya itu berarti kitanya yang jadi Tuhan gitu kan. Bukan Tuhan tidak akan jadi Tuhan lagi, sama kayak berhala kan. Gitu. Kalau kita bisa memanipulasi berhala itu untuk menuruti keinginan kita, itu berarti Tuhannya kita dong, bukan berhala lagi. Kalau kita bisa memanipulasi Tuhan untuk mengikuti keinginan kita, berarti itu bukan Tuhan lagi, itu kita yang jadi Tuhan. Dan itu kan kenyataannya tidak seperti itu, gitu bahwa Tuhan itu ya Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita, punya purpose atau punya tujuan bagi kita secara unik, secara spesifik, dan harusnya bagian kita ya adalah mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan mau apa, saya kemana, ya saya ngikut. Seperti itu. Iya. Tapi masalahnya ketika orang menunggu itu kemudian rasa nggak kuat loh. Nggak kuat, saya udah nggak kuat gitu. Ini kan diuji kesabarannya ya ini ya. Diuji kesabarannya bener loh. Yang tadi itu contoh PCR misalnya. Aduh. Betul. Nah, ya. Bagaimana memiliki kesabaran dan tabah itu dalam masa-masa menunggu itu? Ya menurut saya sebenarnya gini, manusia ini punya daya adaptasi yang luar biasa ya. Tuhan menciptakan manusia ini benar-benar istimewa gitu. Jadi salah satunya misalnya daya tahan fisik gitu ya. Gitu. Kita nggak pernah nyangka misalnya ketika saya ini nggak kuat gitu ya lari maraton gitu. Tapi ternyata dengan latihan dan ternyata tahu-tahu kuat gitu. Dan itu jadi kesaksian beberapa orang kan. Seperti dulu sakit-sakitan ternyata menjalani olahraga tertentu malah bisa jadi juara dan sebagainya gitu. Nah, termasuk salah satunya saya yakin itu juga kesabaran gitu, bahwa kalau misalnya kita ini sabar yang terlatih gitu, mungkin karena kan kita Tuhan aku udah nggak kuat lagi, Tuhan udah nggak kuat lagi. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan satu buah roh yang namanya kesabaran itu, ketekunan itu, penguasaan diri misalnya itu, tahu-tahu dan kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ya tahu-tahu kok sudah lewat ya pencobaan ini ya, kok sudah lewat ya ujian ini. Saya berpikirnya seperti itu sih. Jadi sebenarnya kesabaran, ketekunan, ya semua buah roh ya, kasih, sukacita juga itu adalah sesuatu yang bisa dilatih dan bisa di stretching gitu. Awal-awal kita nggak menyangka bahwa ini sesuatu yang seakan-akan kok aku cuma punya biji gitu loh. Ya, tapi Tuhan kan bilang orang punya iman sebesar biji sesawi aja, dia bisa memindahkan gunung. Gitu. Kalau misalnya kita mentrain iman kita, mentrain kesabaran kita, mentrain karakter kita sedemikian rupa, ya tahu-tahu Tuhan kok udah lewat ya ujian ini ya, kok jadinya indah pada waktunya ya. Seperti itu. Enak ya kalau bisa kayak gitu ya. Jadi nggak usah ngeribetin terus ngitung waktunya kapan. Ya udah jalani aja lah dengan kesabaran. Tadi tips kesabaran itu mulai pergunakan iman kita gitu ya. Tanpa sadar itu ya udah lewat-lewat sendiri gitu ya. Dikit-dikit gitu ya. Fokusnya nggak ke soal kapan nih gitu. Ya. Itu kan kayak Abraham. Nah, kan menanti tuh. Dia sabar loh Abraham itu kan. Dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.
Kesabaran ini memang Nah, saya betul. juga punya sedikit tips nih. Maksudnya Iya. gini, sama ketika berolahraga ya, saya sempat ini ya, sempat jogging ya, terus habis itu sepedaan. Gitu. Terkadang Sepedaan. kan paling males itu pagi hari gitu ya, begitu bangun itu masih ngantuk, masih mager gitu ya, masih malas gerak. Terus misalnya target hari ini, misalnya seperti pagi ini, gitu, saya mau target udah minimal 20 kilo gitu ya. Kalau pakai sepeda yang road bike kan sayang gitu ya, udah persiapan ya macam-macam, udah pakai celana ketat gitu, udah pakai baju ketat, pakai heart rate yang ini pokoknya ribet deh kalau mau naik RB itu. Itu persiapannya aja bisa 15 menit kadang-kadang nyiapin sepeda dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ketika capek gitu, saya cuma berpikir Tuhan, saya nggak lihat langsung goalnya gitu, 20 kilo selesai, enggak. Saya cuma melihat gini, Tuhan kasih aku kekuatan 1 kilo lagi deh. Gitu. Tuhan sertai aku berjalan atau ngengkol mengayuh sepeda ini 1 kilo lagi aja gitu. Dan ketika 1 kilo itu selesai, jadi ada ini ya, ada beberapa pit stopnya atau beberapa terminal stopnya. Gitu. Begitu selesai mengucap syukur, Tuhan, ayo temenin aku dong 1 kilo lagi. Nah, gitu. Setelah 1 kilo lagi mengucap syukur, nah Tuhan, ini harusnya saya ketika berjalan atau ngengkol ini atau lari gitu ya, misalnya maraton bersama dengan Tuhan, harusnya bisa deh 1 kilo lagi. Seperti itu yang itu membuat ini ya, stretching kesabaran kita, stretching iman kita itu lebih daripada kita memikirkan aku harus maraton nih berapa 40 kilo atau berapa gitu. Itu seringkali ya pasti menyerah di awal gitu. Tapi kalau Tuhan kan sedikit demi sedikit tiap hari tiap sifat Tuhan mengubahku kan. Nah, seperti itu sih. Begitu. Itu yang pernah saya pakai sih waktu menjalani COVID yang sekian lamanya ya. Beberapa teman itu menyemangati saya, katanya saya suruh lari cepet gitu. Semangat, tapi akhirnya saya pikir saya ini nggak bisa gitu loh. Saya udah nggak mimpi untuk positif lah, apapun negatif lah. Udah gini aja deh. Saya tetap bisa mengayunkan langkah saya meskipun itu setengah ayunan. Pelan, yang penting saya maju gitu loh. Saya nggak berhenti. Tapi kalau saya suruh langsung 10 langkah mengayuh, wah saya nggak sanggup ini udah gitu loh. Karena ya rasanya kalau sudah menunggu waktu Tuhan tuh habis deh semua rasanya itu ya. Benar-benar kita dilatih kesabaran. Jadi ya kesimpulannya apapun ketika Anda menunggu waktunya Tuhan hari ini, jangan diam ketika menunggu gitu ya. Menunggu itu kan kesannya diam gitu. Kayak kita di ruang antri diam, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bisa, tapi ya realistis gitu. Kalau toh satu langkah. Kalau bisa setengah langkah gitu. Yang penting tetap maju gitu ya poinnya ya, Van ya. Ya aku tangkap ya. Betul. Luar biasa. Oke. Tapi yang saya kurang dapat gitu ya, bukan dari insight-nya Ko Fandi. Yang saya kurang dapat itu kenapa sih Tuhan itu suruh nunggu? Kenapa nggak langsung jawab iya atau enggak? Itu kan lebih enak kayaknya. Iya nggak sih, Ko? Masa? Contoh, aku naik. Contoh. Ya wes, ayo. Saya cari jodoh. Tuhan, saya mau sama si A. Ya wes jalani ya. Ya wes kamu jalani. Sama si A ya. Oke, nanti di tahun ke-10 cerai kamu. Tapi kan at least lebih enak kalau dapat jawaban terlebih dahulu daripada nunggu gitu kan. Itu ya saya bayangin. Tuhan Yesus Kristus itu pernah rasanya menunggu loh di dalam penderitaannya dia ketika digantung di kayu salib, sampai dia merasa ketika orang menunggu dan rasanya nggak ada jawaban, itu kayak Tuhan nggak ada. Ya, makanya dia sampai teriak kan, Eloi Eloi lama sabatani gitu. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, kayak ditinggalkan loh. Iya. Ya kan? Betul. Tapi ternyata Bapa di surga tidak meninggalkan dia gitu. Ya memang itu satu proses yang harus dia lalui. Oke. Gitu. Bisa nggak misalnya Bapak di surga itu langsung Eloi Eloi lama sabatani, enggak kok, ayo sini tak junjung. Bisa aja kan? Bisa aja, betul. Iya kan? Tapi kenapa dia nggak lakukan itu? Oke. Ya itulah untuk menjawab, kok saya jadi narasumber ya? Gimana sih? Makanya, gimana? Kok Fandi sependapat atau gimana? Kalau nggak sependapat boleh loh. Iya kan? Ya boleh-boleh aja. Tapi ada banyak hal yang Tuhan ingin kita itu ikut prosesnya gitu ya. Betul. Dan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Seperti itu sih. Dan juga di Alkitab kan dikatakan bahwa kita bukan Tuhan nggak ingin kita jadi anak-anak gampang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mateng gitu ya, atau kita dewasa, itu pasti harus melalui satu proses, dan proses itu butuh waktu. Dan butuh waktu itu berarti ada
ada proses menunggu juga di situ. Wow. Gitu. Tapi kembali lagi yang Bro Jonathan nanya ya, apa tujuan Tuhan membuat kita menunggu? Gitu. Sebenarnya kalau mau nanya ya tanya Tuhan, jangan tanya saya gitu. Sebentar itu kayaknya ada yang mau gabung sama Zoom kita lagi. Tuhan muncul. Iya. Tapi yang saya dapat itu adalah gini, kalau kita disuruh menunggu, berarti Tuhan pengen kita jadi orang yang tidak gampangan. Iya. Gini guys, dapat jodoh berapa lama? Saya? Jodoh 20 something tahun. Hah? Berapa? 20 something tahun kan? Sekian tahun menunggu ya? Iya. Gampangan. Saya 40 tahun. Itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan sebenarnya. Enggak, kan gini kan, sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia itu kadang didapat dengan sedikit lebih lama. Gitu loh. Ya itu bisa dua kemungkinan loh. Yang pertama itu fakta, yang kedua itu kata-kata penghiburan. Sepertinya sih yang kedua sih Pak Fandi. Ya udah Van, thank you banget ya obrolannya ya. Saya memberkati kita di hari ini ya. Jonathan. Oke, thank you. Saya sudah cukup. Ya. Tapi sebelum Pak Fandi pergi sebentar, sebuah Rida mau follow ya. Boleh. Ya, Anda bisa pergi ke Instagram, boleh. Anda bisa buka, terus Anda search ya, Fandi FANDI _ save SAVE. Wah, Fandi FANDI betul underscore SAVE. Yes, saya follow. Oke. Boleh nggak saya tutup sebentar ya? Boleh, silakan Pak Fandi. Gitu. Nggak, maksudnya gini, dalam apalagi dalam masa-masa seperti ini ya, second wave COVID gitu, terus juga dalam masa PPKM seperti ini, orang udah bingung kesehatan, bingung masalah ekonomi juga. Betul. Gitu ya. Saya sebenarnya rindu untuk berdoa untuk masing-masing dari kita anak-anak Tuhan itu, karena zaman sekarang sebenarnya nggak cuma zaman sekarang sih, dari dulu pun anak-anak Tuhan ini kan adalah surat yang terbuka bagi semua orang gitu. Justru pada masa-masa seperti ini, ketika yang lain khawatir, yang lain kalut, yang lain bimbang, gamang, nggak tahu apa yang harus dilakukan, justru kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus berdiri gitu, menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Makanya kenapa kita walaupun sama gitu ya yang kita hadapi dengan semua orang di dunia ini, tetapi ada perbedaan yang mendasar dan perbedaan yang jelas yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan lebih tenang karena punya pengharapan yang pasti gitu ya. Anak-anak Tuhan punya strategi, terobosan, akal budi yang jauh lebih baik karena punya Tuhan yang beserta. Seperti itu. Dan saya harap ini yang menjadikan perbedaan yang jelas antara kita anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia di luar sana. Dan biar mereka di luar sana bisa melihat kita dan mereka bisa memuliakan Bapa yang di surga. Seperti itu. Aku punya Tuhan yang besar. Loh, ini mau altar call loh. Baik. Itu satu kesimpulan yang mantap ya. Mantap. Doa saya kita semua dalam perlindungan Tuhan membuat satu perbedaan itu ya. Jemaat juga, semua anak-anak Tuhan yang juga nonton YouTube ini dimanapun Anda berada, Anda juga akan menerima satu perbedaan dan Anda harus membuat perbedaan itu gitu ya di tengah masyarakat ya. Luar biasa. Baik. Fandi, thank you banget ya. Thank you Pak Fandi. Thank you Puji. God bless you. Sehat selalu, Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.